Persib Bandung seakan membuktikan kalau raja terakhir tidak perlu tampil ngegas di awal musim. Perlahan tapi pasti, skuad Maung Bandung mampu melibas semua lawan yang diklaim sulit. Ada satu momen tak terlupakan di mana Maung Bandung berhasil mempermalukan sang pemuncak klasemen Borneo FC Samarinda. Boyan Hondak membuktikan sumpahnya jika lawan terberat Persib musim ini hanyalah Persija Jakarta. Cetak gol coba merangkum alasan Persib Bandung bakal meraih hat-trick juara Super League sebagai berikut. Melibas semua lawan yang diklaim sulit. Apakah kalian sadar ada sebuah momentum besar yang baru saja terjadi di Super League? Momentum yang tak hanya mengubah dinamika persaingan tetapi juga hanya dimengerti oleh satu orang. Adalah Boyan Hondak dan sumpahnya untuk Persib Bandung. Sebelum kita mengulas ke situ, coba kamu perhatikan, dari awal musim hingga pekan ke-14, kompetisi Super League dikuasai oleh satu nama. Borneo FC Samarinda, klub asal Kalimantan Timur yang tampil seperti kesetanan. Menyapu bersih 11 kemenangan tanpa terkalahkan di satu pertandingan pun. Pesut Etam datang sebagai calon juara yang seolah-olah siap untuk mengkudeta Persib. Tim ini sungguh bermain cepat, mereka selalu berani dan setiap peluit berbunyi hasilnya selalu 3 poin. Bahkan Persija Jakarta yang menjadi salah satu tim terkuat gak mampu mengalahkannya. Macan Kemayoran yang digadang-gadang menjadi calon kuat juara dengan mudah dikalahkan 3-1. Gak heran supporter Borneo FC dengan percaya diri bisa mengalahkan Persib. Menjelang duel, mereka meninggalkan komentar bernada ejekan untuk Maung Bandung. Para supporter Pesut Etam menuliskan Persib hanyalah sebagai cemilan Borneo FC. Namun bagi yang mengerti sepak bola, tim seperti ini tidak bisa selamanya terbang tinggi. Pasalnya ini kompetisi, bukan adu sprint ataupun adu kemenangan di awal musim. Hanya tim bermental juaralah yang mampu bertahan dan yang punya kedalaman skuad mumpuni. Boyan Hondak menyampaikan sumpahnya kalau Borneo FC bukan lawan yang berbahaya. Sebaliknya, pelatih berkepala botak ini mengatakan Persija Jakarta lah yang menjadi lawan berbahaya. Entah kenapa saya memikirkan Persija. Konsistensi Macan Kemayoran sebagai faktor utama mereka kuat. Benar saja, sumpah ini dibuktikan dengan baik lewat performa menggelegar. 3-1 skor yang identik dengan Borneo FC Samarinda saat mengalahkan lawan-lawannya. Tidak disangka, Hondak yang diberitakan sakit flu tiba-tiba ikut memimpin taktik. Hasilnya, pelatih asal Kroasia ini meledak dan sangat bersemangat mengalahkan Borneo FC. Dia bahkan sempat mendapat kartu kuning akibat protes yang berlebihan. Taktik Boyan Hondak tentunya yang paling disorot karena berani menurunkan pemain muda. Bahkan Fitrah Maulana diturunkan di pertandingan penting dengan usia 19 tahun. Hasilnya, Fitrah mampu tampil solid dengan beberapa kali melakukan penyelamatan. Sebagai informasi, sebelum melawan Borneo, Persib terlebih dahulu melibas tim-tim kuat. Bali United, Dewa United, Arema FC, hingga Madura United berhasil dikalahkan. Gacornya kekuatan pemain inti dan pelapis. Kemenangan heroik Persib Bandung tidak bisa dilepaskan dari jerih payah para pemain inti. Amunisi utama Maung Bandung tampil garang layaknya harimau yang kelaparan di hadapan Pesut Etam. Salah satunya Ramon Tangke yang akhirnya bisa pecah telur. Penyerang asal Brasil ini berhasil mencetak gol perdananya usai dilanda pesklik selama 10 pertandingan. Meski baru awal, pencapaian ini tidak mengherankan bagi para bobotoh. Mereka tahu betul cepat atau lambat sang bomber bakal kembali menuliskan namanya di papan skor. Hal ini bahkan sudah terlihat sebelum pertandingan kontra Borneo FC. Setelah turun dari bus, Ramon memancarkan aura songong yang berbeda, seolah sudah siap mencetak gol. Performa mengagumkan juga ditunjukkan oleh bek andalan Persib, yakni Federico Barba. Pemain berpaspor Italia ini mencetak gol berkelas lewat sepakan voli roket di mulut gawang tim tamu. Padahal beberapa detik sebelumnya, Barba masih tergeletak usai berduel dengan bek lawan. Jangan lupakan peran besar Tom Haye selaku pengatur tempo lini tengah Pangeran Biru. Gelandang 30 tahun ini bekerja keras hingga menjelajahi semua sektor di lapangan. Sampai-sampai El Profesor sempat menyemprot Beckham Putra di tengah permainan. Saat situasi tertinggal, Haye maju lewat sisi sayap meminta umpan langsung ke kakinya. Namun, Beckham malah mengirim umpan terobosan yang akhirnya dipotong pemain Borneo. Keduanya terlihat sempat bersitegang dan saling menyalahkan sebelum akhirnya berdamai kembali. Di sisi lain, laga tersebut juga menjadi panggung untuk para pemain cadangan.
Contohnya Alveandra Dewangga yang kembali disorot usai tampil apik sebagai pemain pengganti. Selain itu ada juga sosok Sadil Ramdhani yang mencetak gol pengunci kemenangan di menit akhir. Torehan ini menjadi gol pertama Sadil di Super League sejak kembali ke Indonesia. Gak heran kalau Boyan Hodak sampai terkejut dengan performa brilian seluruh anak asuhnya. Saya perlu jujur, secara mengejutkan kami bermain dengan sangat bagus dan kami mendominasi sepanjang pertandingan. Keseluruhan semua pemain bermain dengan baik sejak awal. Begitu juga pemain yang masuk dari bench. Buat kamu yang hobi mendaki gunung, aku rekomendasiin sepatu dari Kenki. Selain nyaman digunakan, sepatu ini juga sangat fashionable. Cek linknya di bawah ini. Membuka peluang hat-trick juara Super League. Kemenangan kontra Borneo FC jadi tambahan berarti bagi Persib Bandung di Super League. Pasukan biru kini semakin mendekati posisi pesut Mahakam di puncak klasemen. Klub Kota Kembang ini mengumpulkan 28 poin dan hanya terpaut 5 angka. Bahkan Persib masih menyisakan satu laga sisa melawan Malut United yang sempat tertunda. Gak heran posisi ini membuat Persib Bandung terus memperbesar peluang juaranya. Bahkan Beckham Putra percaya kalau Pangeran Biru mampu untuk meraih hat-trick gelar musim ini. Rasanya sangat membanggakan bisa sampai di titik ini, apalagi saya berasal dari Akademi Persib. Semoga kedepannya saya bisa meraih hat-trick juara bersama Persib. Di lain sisi, Persib Bandung juga semakin dekat untuk lolos ke 16 besar SCL2. Skuad biru kini bertengger di puncak klasemen dengan 10 poin. Meski begitu, Bangkok United masih terus menghantui dengan berada di peringkat kedua. Maung Bandung minimal harus meraih hasil seri di laga terakhir. Pasalnya, tambahan 1 poin akan memastikan Maung Bandung mengunci posisi 2 besar. Boyan Hodak berjanji untuk bisa tampil lebih baik. Untuk level ini, SCL2 perlu berbuat lebih baik lagi. Kami harus lebih fokus lagi di pertandingan berikutnya. Ada laga berat menanti dan kami harus fokus pada hal tersebut. Menjadi juara di Super League maupun SCL2 dipercaya akan membawa Persib mendapat dampak besar. Salah satunya dari Maung Bandung yang akan semakin terkenal di dunia. Apalagi saat ini Persib sudah menjadi salah satu tim paling populer di seluruh Asia. Untuk Indonesia sendiri, pencarian Pangeran Biru sudah mengalahkan Barcelona hingga Real Madrid. Gak heran kalau Pangeran Biru disebut menjadi tim penggendong Nusantara. Dapetin celana pendek sporty serbaguna yang bisa menemani setiap aktivitas olahraga kamu. Jangan sampai kehabisan, mumpung harganya lagi murah banget. Itulah ulasan alasan Persib Bandung bakal hat-trick juara Super League. Bagaimana pendapatmu? Mampukah Pangeran Biru terbang lebih tinggi dan mendapatkan gelar bergengsi musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.